Di hamparan kartu-kartu terbaca, Divine Feminine ini mengalami banyak kejadian luar biasa dalam hidupnya. Dia juga memiliki pengetahuan lebih daripada orang lain. Pengalaman hidupnya sangat banyak dan beragam. Sudah sejak kecil dia selalu merasa dirinya berbeda daripada anak lain. Beberapa yang resonate memiliki penglihatan lebih. Misalnya bisa melihat makhluk lain, atau bisa melihat masa depan, atau bisa melihat tanda-tanda suatu kejadian. Beberapa memiliki firasat yang kuat dan kata-kata yang sering menjadi kenyataan. Tetapi sisi buruknya adalah, Divine Feminine ini cenderung bosanan dan malas atau tidak begitu antusias terhadap apapun. Mungkin karena bisa menebak apa yang akan terjadi, dia jadi gampang kehilangan minat. Beberapa pekerjaan atau apapun yang sedang diusahakannya sering berhenti di tengah jalan, terutama saat mulai menghadapi ujian yang menyita pikirannya. Seringkali dia terlihat gagal dalam hidupnya. Itu disebabkan oleh ketidakmampuan Divine Feminine ini menghandle masalah yang datang. Misalnya dalam berbisnis dia ditipu oleh pegawainya, dia lebih memilih membiarkan saja daripada mengusut dan menuntut haknya. Kesannya Divine Feminine dalam reading ini gampang ditipu, padahal sebenarnya dia tidak suka berlama-lama dalam suatu masalah. Saya tidak heran jika Divine Feminine ini pernah ditipu oleh mantannya yang meminjam uang padanya. Jadi walaupun Divine Feminine ini bisa mengetahui sesuatu jauh ke depan, tetap saja usia mempengaruhinya dalam bertindak. Kematangan dalam bertindak tetap akan berlaku sesuai dengan umur atau pengalaman hidupnya. Itu sebabnya dalam hal asmara, Divine Feminine masih mengikuti apa yang dirasakannya saja, tetapi hasilnya selalu gagal dan meninggalkan luka trauma pada dirinya. Di sisi asmara Divine Feminine ini selalu gagal dan sering tersakiti. Dia merasa dunia ini tidak adil padahal dia sering sekali membantu orang lain. Divine Feminine ini juga merasa dia tidak suka menyakiti orang lain. Pengalaman asmaranya yang sering sekali menimbulkan trauma membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Besar kemungkinan Divine Feminine ini mengalami kejadian besar di sisi asmara seperti perceraian yang berat, perselingkuhan, tertipu, dan lain-lain, sehingga dia memutuskan menutup diri dari apapun yang berbau asmara. Melihat dari susunan kartu, beberapa yang menyimak memiliki kemampuan sebagai empat yang memiliki empati sangat tinggi. Kemampuan ini tidak disadarinya, sehingga energi negatif yang diserap oleh dirinya menjadi semakin pekat dan mempengaruhi hidupnya, seperti gampang berpikiran negatif, mendukung tindakan atau ide negatif, atau sering depresi dan marah-marah tidak jelas. Keadaan dirinya itu menjadi salah satu alasan mengapa hidupnya sering menemui kebuntuan atau kegagalan. Semua ujian hidup yang tidak adil baginya akan membentuk dirinya menjadi lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mengenali kebenaran adalah hal yang penting baginya, karena dengan tahu tentang kebenaran, dia bisa memilih pilihan tepat saat menghadapi kebimbangan. Semakin lama mendalami pelajaran tentang kebenaran, kebaikan dan keburukan, Divine Feminine dalam reading ini mulai membawa dirinya dekat dengan agama. Beberapa yang resonate sudah dekat dengan agama, tetapi kali ini pendekatan agama yang dilakukannya melalui nilai spiritual. Contohnya, semua yang terlarang di agama adalah untuk kebaikannya sendiri bukan untuk Tuhan. Jika dia melakukan keburukan maka karma buruk yang akan diterima adalah hasil perbuatannya sendiri bukan karena Tuhan menghukumnya. Sama halnya dengan melakukan kebaikan maka dia sendiri yang akan menerima karma baiknya. Pembelajaran seperti itu membawanya menuju kebijaksanaan hidup. Sampai akhirnya terjadi pertemuan dengan Divine Masculine yang membuat perasaannya tidak karuan. Yang tadinya Divine Feminine ini tidak terlalu antusias dengan hal-hal berbau asmara, kali ini perasaan di hatinya berbeda. Tarikan untuk selalu memperhatikan Divine Masculine sangat kuat, dia bahkan terlihat terang-terangan menunjukkan rasa sukanya, semua itu dilakukannya seolah di luar kendali dirinya sendiri. Sering sekali Divine Feminine ini berpikir dia sudah terkena mantra cinta atau sihir cinta. Pengalaman di masa lalu mengajarkannya tentang sihir hitam, mantra cinta dan hal-hal yang bisa mengikat orang dengan cara gelap.
Itu sebabnya kecurigaan ke arah sana selalu hadir di kepalanya. Tarikan kuat untuk mengejar divine maskulin bisa teratasi berkat kemampuan divine feminin ini menahan dirinya. Kemampuannya menahan diri itu karena sebelumnya semesta sudah menariknya lebih spiritualis. Jadi tidak heran saat bertemu divine maskulin, divine feminin ini mampu mengendalikan tindakannya walaupun perasaannya tidak karuan. Yang dilakukannya hanyalah memperhatikan divine maskulin dari media sosial. Tetapi saat sedang sendiri, divine feminin ini sering sekali merasakan tarikan kuat untuk mencari tahu semua tentang divine maskulin. Apapun yang bisa didapatkan tentang divine maskulin membuatnya lega, seakan-akan ada sisi haus pada dirinya yang menginginkan semua tentang divine maskulin. Dia juga sering mengirim kode atau sinyal kepada divine maskulin dengan sengaja. Dia yakin divine maskulin pasti tahu maksud sebenarnya dari kode tersebut. Akan selalu ada penghalang besar di antara mereka berdua yang hadir untuk menguji ego dan rasa takut. Sebagaimana kerasnya dia mencoba menyatukan koneksi selalu terbentur oleh banyak hal, terutama sikap divine maskulin yang sering berubah dan tidak jelas. Tarikan kuat untuk selalu memperhatikan divine maskulin atau tarikan agar dia fokus pada divine maskulin sangat menyiksanya. Terkadang satu hari dilewatinya hanya untuk memikirkan divine maskulin, semakin berat karena tidak ada satu orang pun yang bisa diajak berbicara tentang apa yang dirasakannya. Dia sering sekali dianggap berlebihan dan halu jika berbicara tentang divine maskulin, apalagi jika berbicara tentang sinyal atau kode yang dikirim oleh divine maskulin. Terus-menerus dipaksa untuk mengejar divine maskulin tentu menyiksa, apalagi divine maskulin justru menjauh. Sudah jelas sebenarnya semesta ingin divine feminin fokus pada diri dan hidupnya, tetapi untuk sampai ke sana tentu membutuhkan proses yang panjang. Divine feminin ini sering merasa hampir gila jika menghadapi kenyataan yang berbeda dengan apa yang dirasakan oleh batinnya. Misalnya batinnya bisa merasakan perasaan divine maskulin yang kuat kepadanya, tetapi pada kenyataannya divine maskulin tetap diam membisu, atau pada saat melihat status divine maskulin di sosial media, dia tahu status itu untuknya, tetapi logikanya akan mengingatkan bahwa status itu bisa untuk siapa saja. Situasi seperti ini akan berlangsung lama dan akan memudar saat divine feminin kembali menyeimbangkan dirinya atau fokus pada dirinya sendiri. Saat kembali fokus dan menyeimbangkan diri sendiri, divine feminin ini mulai mengenal tentang manifestasi. Dia bisa mengetahui bagaimana mewujudkan apa yang dirasakannya. Jadi apa yang dirasakannya tidak lagi terbentur oleh kenyataan. Artinya divine feminin inilah yang menciptakan kenyataan untuk dirinya sendiri. Berikut ini suara hati divine feminin yang selalu ingin diungkapkannya. Rasanya aku hampir kehilangan akal sehatku. Hatiku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan. Ada apa ini? Sering sekali aku cemburu pada karmikmu. Aku butuh bantuanmu melewati semua ini. Semua kekacauan yang sedang kurasakan, harus kulepaskan. Mencoba lagi dan lagi memperbaiki dan fokus pada hidupku. Sebenarnya aku sangat ingin bersamamu.